pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk sampah organiknya sebenarnya ada dua lapis yang kami lakukan. Pertama itu di Pasar Wameo, kami sudah sosialisasikan kepada pengangkut sampah agar organiknya, tapi memang mereka sudah misah, jadi hanya sampah sayuran. Kalau saya tidak salah ini kali ketiga. Di tahun kemarin kami cuma 23, tahun 2022 alhamdulillah kami 23 kasus kebakaran. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. 20% sampah harian di Kota Bau-Bau berasal dari Pasar Wameo. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau mencatat menangani 3 kasus kebakaran selama periode Januari hingga Februari 2023. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini Senin 27 Februari 2023 bersama saya, Waude Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. 20% sampah harian di Kota Bau-Bau berasal dari Pasar Wameo. Dalam sehari sampah yang dihasilkan sebanyak 6 kontainer atau 20 ton per hari. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Kami sementara sosialisasikan untuk pemilahan sampah plastik dan sampah organik. Pasar Sentral Wameo disebut sebagai tempat penghasil sampah terbesar di Kota Bau-Bau. Dalam sehari, sampah yang dihasilkan sebanyak 6 kontainer atau jika dikonversi jumlahnya sekira 20 ton per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halfi Hamiru mengatakan jumlah sampah yang dihasilkan dari proses jual beli di pasar pemerintah ini adalah 20% dari total sampah harian yang terkumpul di Kota Bau-Bau. 70% dari total sampah tersebut adalah sampah organik yang masih bisa dikelola sehingga tidak sepenuhnya masuk ke tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Dalam momentum Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau mendorong adanya kebiasaan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, memilah antara sampah organik dan non-organik. Kami sementara sosialisasikan untuk pemilahan sampah plastik dan sampah organik. Untuk sampah organiknya sebenarnya ada dua lapis yang kami lakukan. Pertama itu di Pasar Wameo, kami sudah sosialisasikan kepada pengangkut sampah agar organiknya, tapi memang mereka sudah misah, jadi hanya sampah sayuran, sisa-sisa sampah organik. Kemudian yang plastiknya sudah dipisah. Di TPA sendiri ketika tiba, kami di sana ada unit pengomposan sendiri. Kami dipilah kemudian sisa yang tinggal sedikit baru dibuang ke TPA. Terkait pemilahan sampah organik, lanjut Halvia, pemerintah terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pengomposan terhadap sampah-sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga masing-masing. Ada dua yang kami selalu sosialisasikan. Yang pertama adalah pengomposan pupuk organik cair dengan kita memberikan bantuan peralatan kompos. Kemudian yang kedua adalah pengomposan padat yang dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak bisa dikompos cair. Jadi ini sebenarnya bisa mengurangi beban sampah itu sampai 70%. Karena dari hasil pengamatan kami, sekitar 70% itu adalah sampah organik sebenarnya yang bisa diolah, dilakukan pengomposan dan pemilahan. Untuk diketahui, jumlah sampah yang dikelola TPA Wakonti Kota Bau-Bau sebesar 100 ton per hari. Dengan jumlah sampah tersebut, maka pengelolaan sampah di tingkat industri rumah tangga, pasar, dan semua sektor memerlukan kerjasama semua pihak untuk memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah. Keterlibatan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat menjadi penting dan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus-menerus sungguh diperlukan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau mencatat menangani 3 kasus kebakaran selama periode Januari hingga Februari 2023. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau mencatat 3 kasus kebakaran terjadi selama periode Januari hingga Februari 2023. Insidensi jago merah terbesar terjadi pada Kamis siang di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau yang menghanguskan 6 unit rumah dan 4 diantaranya rata dengan tanah. Meskipun baru 3 kasus, namun Damkar meminta warga untuk menghindari kelalaian, terutama kebakaran akibat arus pendek listrik, serta lupa mematikan api kompor. Kedua hal tersebut menurut Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau, Laode Nur Alam Doaka, merupakan faktor umum penyebab terjadinya bencana kebakaran di Kota Bau-Bau. Karena kadang-kadang masyarakat ini mencolok colokan itu ada televisi, ada kulkas, ada HP digabung menjadi satu, sehingga menyebabkan panasnya sambungan kabel di atas. Untuk 2003 kalau saya tidak salah ini kali ketiga. Di tahun kemarin kami cuma 23. Tahun 2022 alhamdulillah kami 23 kasus kebakaran. Pun demikian menurut Nur Alam, kewaspadaan warga perlu ditingkatkan untuk menghindari kejadian kebakaran akibat kehilafan pemilik rumah, apalagi rumah dengan konstruksi kayu yang begitu cepat memicu kobaran api sehingga dapat menjalar ke rumah warga lainnya. Sementara itu sepanjang tahun 2022, Damkar Bau-Bau menangani 23 kasus kebakaran, berbeda dengan tahun 2021 angkanya justru lebih tinggi sebanyak 34 kejadian. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Bapeda Kota Bau-Bau melakukan validasi objek PBB di Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kadolokatapi. Karena 2 kelurahan tersebut tercatat banyak tunggakan PBB. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Yang mendasari kami ini kan sejak diserahkan dari KPB Pratama tahun 2014 belum pernah ada validasi data terkait PBB. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau melakukan validasi objek pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kadolokatapi untuk memperoleh data objek PBB yang valid. Kepala Bapenda Bau-Bau Waraja mengatakan yang mendasari validasi data objek pajak itu karena sejak data tersebut diserahkan dari Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau kepada Pemkot Bau-Bau tahun 2014 silam, belum pernah dilakukan validasi. Di samping itu, kata Waraja, Pemkot Bau-Bau tidak mengetahui pasti apakah seluruh data yang diserahkan memiliki objek atau tidak. Yang mendasari kami ini kan sejak diserahkan dari KPP Pratama tahun 2014 belum pernah ada validasi data terkait PBB ini. Saat diserahkan itu kan tidak ada kesepakatan antara pemerintah kota dengan KPP Pratama, toh tidak ada hitam di atas sudah bahwa memang yang diserahkan ini sekian ini betul-betul ada memang objeknya. Nah sekarang banyak keluhan di masyarakat yang tadinya umpamanya 1 hektar dibagi-bagi jadi berapa, masing-masing sudah terbit PBB-nya tapi induk masih ada lagi. Itu yang nantinya kami akan coba minimalisir ini kejadian ini. Kan ini berarti kan dia masuk lagi tunggakan ini karena dia masih muncul. Lebih jauh, Waraja mengatakan akibat data PBB tidak valid secara otomatis memunculkan tunggakan PBB karena tanah yang tadinya misalnya telah dibagi 5 kapling, justru PBB-nya masih terbit 6 bidang karena tanah induknya masih terbit PBB yang seharusnya dihapus. Sesuai rencana, kata Waraja, validasi data objek PBB dilakukan di 43 kelurahan sekota Bau-Bau. Namun tahun ini baru Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kelurahan Kadolokatapi karena anggaran terbatas. Dikatakan Waraja, 2 kelurahan itu dipilih lebih awal karena wilayah tersebut tercatat paling banyak tunggakan PBB. Dalam validasi itu pihaknya akan melibatkan RT untuk meminta data masing-masing objek pajak. Sebenarnya kan kita cuma meminta data di masing-masing objek. Ini kan tergantung apakah ini ada bangunannya atau tanah kosong, kan jelas semua kami data. Jadi kami makanya saat validasi ini kami libatkan RT. Karena RT ini kan yang lebih tahu kondisi wilayahnya, atau dia tahu bahwa itu sekalipun tanah kosong dia tahu miliknya siapa. Waraja menyebutkan saat ini objek PBB di Bau-Bau berjumlah 50.000 lebih. Dari jumlah itu pihaknya mencatat hingga saat ini tunggakan PBB masih ada sekira 17 miliar rupiah. Kemudian untuk target pendapatan daerah Kota Bau-Bau dari sektor PBB pada 2023 ini sebesar 10 miliar rupiah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Lautan manusia dari berbagai daerah di Kepulauan Buton antusias mengikuti jalan santai HKTI Sultra di Kota Mara Bau-Bau. Kembali Ode Nurliani melaporkan. Lautan manusia dari berbagai daerah di Kepulauan Buton serta meramaikan jalan santai HKTI Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kota Mara. Sebelumnya pukul 6 WITA, peserta jalan santai mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur aktif dan energik. Tepat pukul 7.30 WITA, Ketua DPD HKTI Sultra Andi Sumangeruka melepas rombongan peserta jalan santai yang mengambil rute pendek start di Kota Mara, melewati Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, Pantai Kamali, Tugu Sultan Murhum, Jalan Era Kartini, dan finish kembali di Kota Mara. Kegiatan jalan santai HKTI ini mendapat sambutan hangat warga. Betapa tidak, hadiah utama 4 paket umroh gratis, sepeda motor, hand traktor, dan ratusan barang elektronik lainnya menjadi magnet warga mencari hoki acara yang dipelopori HKTI Sultra tersebut. Ama pengunjung sekaligus peserta jalan santai mengungkapkan yang mendorong dirinya untuk hadir adalah artis ibu kota Phil dan Academy yang menghibur warga di atas panggung Kota Mara. Karena anunya juga undiannya tuh siapa tahu dapat umroh, amin. Oke, kalau artisnya bagaimana ini? Ya, betul, kapan lagi ada Phil dan Bobo ini? Sementara Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse yang juga hadir dalam agenda jalan santai tersebut mengapresiasi kegiatan HKTI Sultra. Menurutnya keberlanjutan sektor pertanian sangat penting sehingga diharapkan kehadiran HKTI mampu menjadi daya tarik generasi milenial untuk mencintai pertanian. Jujur saja, satu sisi kita sangat mengharapkan sektor pertanian sebagai sektor pembangunan untuk mengatasi pasar lapangan, tapi kadang-kadang minat masyarakat untuk bertani sudah semakin rendah, temannya untuk generasi muda. Padahal keberlanjutan sektor pertanian ini penting. Oleh itu maka melalui HKTI mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali semangat generasi muda untuk mencintai pertanian. Amatan RRI, kegiatan jalan santai semakin meriah dengan hiburan artis Phil dan The Academy. Lewat lagu andalannya Muskurae, pedangdut asal Bau-Bau itu mampu memukau para tamu hingga pengunjung. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kegiatan berjalan lancar karena pengamanan ketat aparat kepolisian, TNI hingga Pol PP. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kehadiran artis Vildan di panggung Kota Mara Bau-Bau semarakkan rangkaian kegiatan jalan santai Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Sulawesi Tenggara. Artis jebolan pencarian bakat di Akademi itu mengawali penampilannya Minggu pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan menyanyikan lagu Sonia. Sontak warga dibuat pukau oleh suara merdu nan khas sang artis. Selama 1 jam manggung, Vildan mencuri perhatian warga hingga pedagang sekitar Kota Mara dengan tembang pilihannya termasuk beberapa lagu India seperti Tim Hiho, Muskurane, dan Gerua serta lagu khas Buton Tanawolyo. Pria kelahiran 1991 itu mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD HKTI Sultra, Andi Sumangeruka. Berkatnya ia kembali bisa menghibur warga Kota Bau-Bau setelah beberapa tahun tidak manggung di negeri Khalifatul Khamis ini. Vildan akhirnya menutup penampilannya dengan lagu Bui Jadi Permadani dan lagu India. Usai lagu, panitia HKTI mengumumkan pemenang 1 unit sepeda motor dan hadiah umroh gratis kepada 4 orang pemenang beruntung yang terdiri masing-masing 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kita ke berita yang terakhir. Pelaksanaan jalan santai yang digagas Himpunan Kelurahan Tani Indonesia HKTI Sulawesi Tenggara ini membawa peruntungan bagi sejumlah peserta yang mendapatkan berbagai hadiah hiburan hingga grand prize 4 paket umroh gratis. Salah satu dari 4 peserta yang berhasil mendapatkan hadiah utama umroh adalah Mono Febriansa. Kepada RRI, pria pekerja swasta di Jakarta ini tak menyangka niat liburannya di kota Bau-Bau kelahirannya ini membawa hoki umroh gratis lewat nomor undian 4975. Atas hadiah tersebut, ia mengaturkan terima kasih kepada HKTI Sultra termasuk penggagas kegiatan Andi Sumangeruka. Pria yang beralamat di Kelurahan Lamangga itu rencananya akan memberikan hadiahnya kepada orang tuanya karena pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Selain umroh gratis, hadiah lainnya yang juga nilainya fantastis yakni 1 unit sepeda motor, hand traktor, 3 buah kulkas, 5 buah TV, 3 buah HP,
dan dispenser masing-masing 5 buah dan berbagai hadiah elektronik lainnya. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 20% sampah harian di Kota Bau-Bau berasal dari Pasar Wameo. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau mencatat menangani 3 kasus kebakaran selama periode Januari hingga Februari 2023. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.